Satu panggung festival musik, dua polemik yang sama-sama menyentuh isu sensitif. Yang satu datang dari aksi promosi, sementara yang lainnya menyeret nama Clarisha, sosok yang dikenal sebagai salah satu wajah Robocop. Dalam hitungan singkat, sorotan publik berubah dari tepuk tangan menjadi perdebatan soal batas kreativitas, etika, dan penghormatan terhadap simbol keagamaan. Clarisha, atau yang juga dikenal sebagai Achicha, bukan nama baru di dunia hiburan digital. Ia mengawali perjalanan sebagai kreator konten dan selebgram dengan karakter yang kasual, ekspresif, dan humoris. Kariernya kemudian berkembang ke dunia musik bersama Robocop atau rombongan Bodong Koplo, grup asal Jakarta Selatan yang dikenal mengusung hipdut, perpaduan energi hip-hop dengan dangdut koplo dan elemen elektronik. Di dalam Robocop, peran Clarisha bukan sekadar tampil di atas panggung. Ia juga terlibat sebagai produser remix paruh waktu, sekaligus menjadi pengisi panggung utama secara penuh waktu. Perpaduan kreativitas musik, persona yang ekspresif, dan kemampuan memanfaatkan media sosial membuat namanya semakin dikenal. Panggung festival pun menjadi ruang baginya untuk menunjukkan karakter yang berbeda dari dunia konten sehari-hari. Namun, semakin besar sorotan, semakin kecil pula ruang untuk melakukan kesalahan. Di The Sounds Project, festival yang seharusnya menjadi ruang perayaan musik, nama Clarisha justru menjadi perhatian setelah sebuah unggahan di Threads memicu perdebatan. Usai tampil bersama Robocop, Clarisha mengunggah sejumlah foto penampilannya, salah satunya memperlihatkan dirinya mengangkat kedua tangan ke atas. Yang kemudian dipersoalkan publik adalah caption yang menyertai foto tersebut. Clarisha menulis istilah gaya takbir. Unggahan itu kemudian menyebar ke platform lain dan memicu reaksi keras dari sebagian warganet. Kritik terutama muncul karena istilah yang digunakan berkaitan dengan simbol keagamaan yang dianggap memiliki makna sakral. Perdebatan pun berkembang. Bagi sebagian orang, persoalannya bukan lagi sekadar soal gaya berpakaian atau ekspresi di atas panggung, melainkan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap keyakinan. Menariknya, pada festival yang sama, muncul persoalan lain yang juga menyentuh simbol keagamaan. Di salah satu area booth, beredar rekaman yang memperlihatkan seorang MC memberikan tantangan kepada pengunjung. Tantangannya berkaitan dengan hafalan dan lantunan surah Ad-Duha, dengan hadiah berupa 1 botol minuman beralkohol. Jangan malu. Yang penting balance ya kan? Yang penting balance. Nah. Mau bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama Ariel mau coba nggak Ariel? Nah, tadi udah bisa. Aduh. Rekaman tersebut kemudian viral dan memicu kecaman dari publik. Dua peristiwa ini memang berbeda konteks. Satu berkaitan dengan unggahan pribadi seorang penampil, sementara yang lainnya berkaitan dengan aktivitas promosi di area festival. Tetapi keduanya bertemu pada satu persoalan yang sama, bagaimana simbol keagamaan diperlakukan di tengah ruang hiburan dan budaya populer ketika sesuatu yang dianggap sakral digunakan sebagai bahan candaan. Konten atau strategi menarik perhatian, respons publik tentu tidak bisa diabaikan. Inilah tantangan besar industri hiburan di era media sosial. Kreativitas memang membutuhkan keberanian untuk berbeda, tetapi keberanian tersebut tetap perlu dibarengi kepekaan terhadap konteks. Apalagi ketika sebuah unggahan bisa menyebar jauh melampaui audiens awalnya, hanya dalam hitungan menit. Clarisha sendiri kemudian mengambil langkah dengan menghapus unggahan tersebut dan menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf.
Ia menjelaskan bahwa postingan tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur karena mendapatkan kesempatan tampil di panggung besar seperti The Sounds Project. Ia juga menegaskan tidak memiliki niat untuk merendahkan, melecehkan, atau menyinggung agama. Clarisha mengakui bahwa pilihan kata yang digunakan ternyata menimbulkan tafsir berbeda dari maksud awalnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa teguran dari sang ibu menjadi pengingat penting agar dirinya lebih berhati-hati sebelum berbicara maupun menulis sesuatu di media sosial. Di titik inilah persoalan tersebut bisa dilihat dari sudut yang lebih luas. Kesalahan dalam ruang digital memang bisa menjadi bola salju. Satu kalimat yang ditulis dalam suasana euforia dapat berubah menjadi perdebatan besar ketika keluar dari konteks awal. Karena itu, pelajaran dari polemik Clarisha bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Bagi musisi, kreator, brand, maupun penyelenggara acara, ada satu hal yang semakin penting. Kreativitas dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Industri musik modern memang membutuhkan sesuatu yang segar, unik, bahkan nyeleneh. Namun, simbol keagamaan dan nilai yang dianggap sakral bukan wilayah yang bisa diperlakukan sembarangan demi perhatian. Clarisha kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan musiknya dengan membawa pelajaran dari kontroversi ini. Sebab, di era ketika satu unggahan dapat mengangkat nama seseorang sekaligus memicu polemik dalam waktu yang sama. Kemampuan terbesar seorang figur publik bukan hanya mencuri perhatian, tetapi juga mengetahui kapan harus berekspresi, kapan harus berhati-hati, dan yang paling penting, bagaimana bertanggung jawab ketika pilihan kata ternyata menimbulkan persoalan. Satu alasan kenapa kita harus tegas terhadap orang-orang yang mencoba melecehkan Islam adalah kenapa? Ya, karena hal-hal seperti ini. Belum selesai permasalahan. Pembacaan ayat Al-Quran yang dihadiahi oleh Miras ini muncul lagi. Sebuah akun yang merayakan penampilannya, memposting foto dia sedang bernyanyi di atas panggung, menggunakan pakaian yang kelihatan ketiaknya, pakai rok mini di atas lutut, sedang berlutut kemudian mengangkat tangannya, dan dikasih caption, gaya takbir. Gaya takbir macam apa ini? Takbir yang mana yang kamu maksud? Pesan apa yang mau kamu sampaikan? Dalam keyakinan saya, pakaian itu belum menutup aurat. Dengan penampilan yang cenderung seksi seperti itu, kamu memberikan caption gaya takbir. Takbir apa? Kamu mau menghadap Allah dengan kondisi telanjang seperti ini?